Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Tukang kantin, kasih saya makanan termahal. Arum yang sedang mengangkat mendoan dari wajan, refleks merinding hanya karena mendengar suara barusan. Suara yang Arum kenal sebagai suara Septi. Benar saja ketika ia melongok untuk memastikannya, perempuan muda yang kini berhijab itu memang Septi. Lebih kebetulannya lagi, Septi menjadi satu-satunya pengunjung di kantinnya. Segera Arum mematikan api kompornya, menyisihkan mendoan yang baru digoreng sebelum akhirnya dirinya menghampiri Septi yang kali ini datang sendiri. Kirain siapa? Ucap Arum sambil melongok wajah Septi. Terlebih biasanya, Septi selalu dikawal Ibu Fatimah yang maha sok suci. Penuh ceria, Septi yang awalnya sudah duduk sengaja berdiri memamerkan penampilan barunya. Hani Angga bilang, aku makin cantik gara berhijab. Menurutmu, aku juga jadi makin cantik, kan? Ini anak makin hari makin aneh. Merasa tersingi banget apa gimana sih? Kok apa kesannya wajib dipamerin ke aku, pikir Arum. Bukannya cemburu, yang ada aku malah geli sama kelakuan kalian, batin Arum lagi. Ia memasang senyum terbaiknya, meski karenanya, Septi malah menjadi menatap aneh kepadanya. Situ kayaknya juga jadi dandan, sinis Septi mengawasi penampilan Arum yang makin glowing saja. Arum mengernyit, kenapa? Biasa saja, Arum hanya memakai lip balm warna merah muda. Selebihnya, ia sengaja rutin cuci wajah dengan sabun khusus karena di dapur dan sering masak membuat wajahnya selalu berminyak. Sengaja, ya, buat persiapan 3 bulan besok. 3 bulan lagi, kan, suamiku bebas. Orang tuaku sudah melakukan banyak usaha untuk membebaskannya, jadi kamu jangan mimpi goda apalagi pengen balikan lagi, sinis Septi sambil bersedekap. Arum menghela napas dalam, bukannya kamu berasal dari keluarga yang paham agama, ya? Sekarang bahkan kamu sudah menutup aurat kamu. Memangnya kamu enggak tahu, syarat rujuk bagi suami istri yang sudah resmi bercerai. Menghela napas dalam lagi, Arum yang meninggalkan Septi untuk meraih gelas bekas kopi, teh, dan juga es di setiap meja yang kosong, berkata, lagian sebelum suami kamu bebas, aku sudah menikah. 2 bulan lagi, aku akan menikah. Dan 2 minggu lagi, aku lamaran. Septi langsung panik. Nah, itu, kamu mau menikah lagi. Itu syarat agar kamu bisa menikah lagi sama suamiku, kan? No. Arum yang memenuhi tangannya dengan banyak gelas, berangsur menatap sekaligus menghadap Septi. Kamu takut banget ke aku? Apa bagaimana, sih? Memangnya di mata kamu, aku masih ngarep ke suami tercinta kamu? Atau jangan, sebenarnya kamu sangat takut, suamimu masih cinta ke aku? Arum mendapati wajah berhias-rias tebal Septi yang langsung ketar-ketir. Ia meninggalkannya ke dalam untuk mencuci gelas yang ia bawa. Ya sudah, kasih aku makanan termahal biar aku enggak capek banget mau USG, seru Septi kemudian masih sewot. Bentar, jawab Arum masih tenang. Apalagi selain di sana kebetulan sedang tidak ada pembeli lain, di ranjang bayi sebelahnya, Aidan juga tengah tidur. Aidan tidur sangat lelap. Kedatangan Arum yang membawa ransel, membuat Septi bingung. Apa itu? Tanya Septi yang sampai berdiri dari duduknya. Arum sengaja agak melempar ransel miliknya. Ia membiarkan Septi sibuk bertanya, hingga wanita itu dengan tidak sabar membuka ranselnya. Duit? Ini, duit siapa? Banyak banget. Septi terheran, dan tetap begitu walau Arum sudah mengambil ranselnya dari meja. Wanita pendiam itu buru-buru mengunci resleting ranselnya, tak mengizinkannya melihat kumpulan uang di sana dan jumlahnya memang banyak. Kamu bilang, kamu mau makanan paling mahal. Memangnya kamu bawa uang berapa? Coba aku lihat dompet kamu, serga Arum sengaja mengulurkan telapak tangan kanannya. Ia dapati, Septi yang langsung kebingungan dan perlahan menurunkan tas bahu warna hijau tua selaras dengan hijabnya. Uang kamu lebih dari yang aku punya, enggak? Kali ini, Arum sengaja mengancam. Yang cash sih enggak banyak amat. Cuma 6 lembar, ucap Septi ragu. Berarti sisanya di ATM, ya, sergah Arum. Mendengar itu, Septi langsung bersemangat. Nah, tumben Mbak pinter. Orang kaya mana betah pegang uang banyak.
Kan memang lebih simpel ATM atau kartu kredit, karena belanjanya pun aku enggak mungkin ke tempat ecek. Ini saja aku terpaksa masuk kantin kamu gara-gara aku ingat, kamu yang sudah janda wajib cari nafkah sendiri. Enggak tega aku lihat janda sekelas kamu. Septi terus mengoceh. Meski ketika akhirnya Arum malah mengeluarkan mesin EDC, ia mendadak bengong bahkan lemas. Hah, Mbak Arum punya mesin EDC? Keren banget, batin Septi refleks menelan ludah. Sambil mempersiapkan mesin EDC untuk mengecek jumlah saldo ATM milik Septi, Arum berkata, meski aku jualannya di kantin, yang makan di sini bukan hanya orang ecek. Semua yang datang ke tempat aku anggap sebagai saudara, tanpa terkecuali dengan orang sekelas kamu yang berbakat menghinaku. Nanti pas aku punya restoran, aku juga enggak akan menciptakan kasta seperti yang sudah jadi kebiasaan kamu sekeluarga. Karena bagiku semua orang sama saja. Semua orang bisa baik maupun sebaliknya, tergantung sikap kita kepada mereka. Coba sekarang mana ATM kamu? Aku mau tahu isi saldonya. Dan andai pun kamu mau tarik tunai, aku ada asal enggak lewat 100 juta karena aku belum ada kalau sampai sebesar itu. Arum memamerkan senyum terbaiknya karena bisa ia pastikan, orang seperti Septi hanya berat di omongan. Mbak Arum, saya mau beli token. Ini anak saya katanya listrik rumah mati. Bisa, serga seorang perawat yang kebetulan baru datang. Bisa, Bu, bisa. Bentar, mau yang berapa? Ke nomor yang biasa, kan? Serga Arum hangat pada wanita bertubuh semok yang baru datang. Arum mengeluarkan ponselnya dari saku sisi kanan celana kulot warna abu yang dikenakan. Mendapati kesibukan Arum, Septi sengaja meraih tasnya, memasukkan ponsel dan juga dompet yang sebelumnya sempat ia keluarkan untuk dipamerkan kepada Arum. Mumpung Mbak Arum lagi sibuk, mending aku kabur karena uangku di ATM pun dikit. Gila saja uang Mbak Arum ada seransel, sementara di ATMku paling mentok 2 juta. Batin Septi berusaha tenang kemudian minggat. Kamu mau kemana? Katanya mau beli makanan paling mahal buatan aku, ucap Arum sengaja menahan Septi. Septi langsung panas dingin. Ia menoleh sambil meringis, menatap Arum dengan tatapan tak berdosa. Bentar Mbak, aku mau USG dulu, itu mamaku lagi antre di depan. Takutnya sudah giliranku, nanti abis USG, aku pasti mampir ke sini lagi, kok. Di depannya, Arum menatapnya penuh ketenangan. Ekspresi Arum teramat sulit ia artikan hingga ia menjadi takut sendiri. Mbak Arum ibarat game-nya, dia ini udah level suhu. Lama-lama aku ngeri sendiri ke dia jadinya, batin Septi. USG-nya pakai yang bagus, ya. Kamu kan orang kaya, pasti serba VIP, ucap Arum. Tentu, mau pakai yang paling mahal pokoknya, serga Septi sengaja pongah. Perawat yang ada di sebelah Arum sampai meringis menatap Septi karena kesombongan wanita berhijab dan perutnya sudah besar tersebut. Bukan perkara mahal enggaknya, pokoknya pilih yang terbaik. Kalau bisa jangan hanya yang 4 dimensi. Kalau bisa kamu pilih USG yang beribu-ribu dimensi. Biar meski masih di perut, tuh bayi sudah kelihatan mirip Supri, jelas Arum yang langsung menyulut emosi Septi. Sue, kamu, Mbak, ucap Septi emosi. Ia bahkan sengaja menodongkan jari tengah tangan kanannya kepada Arum. Loh, penampilan sudah bersahaja kok kelakuan innalillahi, ucap perawat yang ada di sebelah Arum. Wanita itu sampai mengelus dada, tapi Septi yang telanjur kesal, tidak peduli. Sekitar setengah jam kemudian, Septi yang telah ditemani sang mamah, dibuat tidak nyaman dengan dokter yang melakukan USG kepadanya. Dok, gimana sih? Dari tadi saya diminta miring sana miring sini. Memangnya ada yang belum kelihatan apa bagaimana? Ibu hamil loh ini, dok. Susah gerak, rengek Septi. Ibu Fatimah yang begitu mendewakan Septi juga sampai menegur si dokter. Matanya yang berlindung di balik cadar, melirik marah wanita baya yang menangani sang putri. Sang dokter gelagapan, ia menelan ludahnya beberapa kali, tampak ragu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi karena setiap akan menjelaskan, ucapannya seolah tertahan di tenggorokan. Kok kesannya ada masalah, ya? Pikir Septi mulai was-was. Sudah, dok, katakan saja, jenis kelamin cucu saya, kata dokter laki. Udah kelihatan jelas dan bayi pun sehat dengan bobot normal. Detak jantung juga aman, ucap Ibu Fatimah tak sabar. Sang dokter mengangguk-angguk. Punten,
Bu, boleh saya bicara dengan ibu? Bicara empat mata. Kenyataan sang dokter yang malah membawa sang mama pergi dan berdalih akan berbicara empat mata, membuat Septi makin khawatir. Kenapa sih? Ya, bayiku bermasalah apa bagaimana? Tapi katanya tadi sehat. Laki, sehat, berat normal, lirik Septi yang kemudian memandangi layar monitor hasil usnya. Jantung Septi seolah lepas ketika kedua matanya menyadari, di layar yang menampilkan hasil usnya itu, sang bayi hanya memiliki satu kaki. Kaki kanan bayi itu sungguh tidak ada. Innalillahi, ini beneran mirip Supri. Batin Septi benar syok. Ia sampai lupa bernapas. Ia menggunakan kedua tangannya untuk membekap mulut di tengah air matanya yang menjadi sibuk berjatuhan. Makanya kamu kan lagi hamil. Jadi mikirnya jangan macam-macam. Ngebatin pun, kalau bisa jangan, lirih Ibu Fatimah gregetan kepada Septi. Langkah kecil tapi buru-burunya seolah ia sedang menginjak dengan keji apa yang ada di bawahnya. Sementara di sebelahnya dan tengah ia tatap murka, sang putri hanya menangis terseduh, menyesali apa yang terjadi. Ibu Fatimah termasuk Septi sudah mengetahui kenyataan fatal yang terjadi pada calon bayi Septi. Bayi laki itu akan lahir tanpa kaki kanan entah karena penyebab apa. Namun, Septi direkomendasikan untuk menjalani rujukan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Khusus Ibu dan Anak. Kendati demikian, Ibu Fatimah percaya, alasan bayi Septi sampai tidak memiliki kaki kanan dan sangat mirip kasus Supri, lantaran Arum. Iya, ini semua gara Arum. Gara-gara janda gatel itu yang sudah memfitnah kamu. Gara-gara dia sebut Supri sebagai ayah biologis dari janin kamu jadi trauma dan begini. Beginilah hasilnya. Saking kesalnya, mata hitam Ibu Fatimah sampai basah dan perlahan menjadi merah. Ya Allah, kok jadi gini sih? Kok sampai semirip ini? Jangan, wajahnya juga mirip Supri. Ini posisinya sampai sekarang, semuanya masih percaya kalau itu gara-gara Mbak Arum yang sudah bikin aku takut setelah aku difitnah hamil anak si Supri. Namun kalau Mbak Arum sampai banding ngajak semacam tes darah, apalagi tes DNA, terbuktilah kalau ini memang anak Supri. Harusnya sih, enggak. Mana mau Mbak Arum habisin uang sebanyak itu hanya buat tes DNA. Dia kan mau buka restoran. Iya, enggak mungkin Mbak Arum berani nantang aku tes DNA karena daripada buang uang buat aku, pasti Mbak Arum lebih memilih uangnya buat masa depan Aidan, pikir Septi. Namun di depan sana, sang mama sudah menggampar Arum yang didatangi. Tubuh Arum langsung limbung karena sebelumnya, wanita itu tengah menyuguhkan kopi kepada ibu-ibu yang sedang beristirahat di salah satu tempat duduk kantin. Sontak, ulah Ibu Fatimah membuat semuanya refleks berdiri. Mereka menahan Ibu Fatimah, memintanya untuk istighfar sekaligus bersabar. Gara-gara mulut kamu yang sembarangan bicara, gara-gara mulut setan kamu, cucuku terancam buntung. Terengah-engah, Ibu Fatimah meluapkan emosi sekaligus kehancuran hatinya kepada Arum. Hati nenek mana yang tidak hancur setelah mengetahui calon cucu pertamanya akan lahir hanya dengan satu kaki. Itulah yang tengah Ibu Fatimah rasakan. Jadi saya lagi yang salah, ucap Arum yang meski sempat menangis karena gamparan Ibu Fatimah yang sampai membuat rahangnya seperti bermasalah. Pas anak Anda hamil di luar nikah, saya yang Anda salahkan padahal jelas-jelas Anda orang tuanya. Pas saya memilih cerai dari suami saya karena suami saya mau menikahi anak Anda, masih saya yang Anda salahkan. Dengan segala dalil Anda yang merasa suci, mengatai saya istri durhaka. Anda mengatai saya wanita hina dan ahli neraka. Anda waras, jelas Anda sakit. Membuat Arum emosi setelah semua hinaan sekaligus luka yang wanita itu dapatkan, tentu ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Semuanya mulai bersimpati kepada Arum. Jangan karena Anda merasa lebih kaya dari saya. Jangan karena Anda lebih paham agama dari saya, Anda bisa seenaknya kepada saya. Karena asal Anda tahu, cukup visum, saya bisa menjerat Anda dengan hukum. Penganiayaan ini namanya, tegas Arum lagi. Semua yang di sini jadi saksi, sementara bekas luka di wajahku jadi bukti. Kamu pikir saya takut? Lapor, balas Ibu Fatimah sampai mendorong kasar Arum menggunakan kedua tangannya. Ibu yang memisahkan makin sibuk geleng-geleng melihat Ibu Fatimah yang begitu emosional, tak sebanding dengan penampilannya yang sangat agamis. Sudah, malu,
Mendingan kita pulang saja, mohon Septi membujuk sang mamah. Septi, semua ini gara kamu, tegas Arum sambil menatap tajam Septi. Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Jelaskan sejelas-jelasnya, tuntut Arum. Gara-gara kamu menikah dengan laki-laki yang saat itu masih menjadi suamiku. Tapi aku memilih bercerai karena aku menolak di madu. Aku terus diseret-seret urusan kalian. Padahal aku mengatakan anak di perut kamu anak Supri memang karena Supri yang mengaku. Saat itu Supri mengajakku kumpul ke Pol. Dan dia langsung menghinaku hanya karena aku langsung menolak. Supri membanding-bandingkan aku dengan kamu hanya kamu sudah terbiasa bahkan ketagihan servisannya, tegas Arum. Ia refleks berhenti gara-gara Ibu Fatimah nyaris menggamparnya lagi setelah wanita itu menerobos ibu-ibu yang menahan. Aku hanya menyampaikan apa yang Supri katakan sebelum akhirnya dia malah ditabrak truk. Dia ditabrak truk setelah sibuk menghina bahkan memfitnah aku. Duh, kalau Mbak Arum sudah ngamuk begini beneran bahaya. Sudah, Mah, sudah, lebih baik sekarang kita pulang saja. Kali ini, Septi sampai menarik lengan kanan sang mamah yang ia tahan menggunakan kedua tangan. Menatap tajam kedua mata Arum, Ibu Fatimah berkata, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan melaporkan ini ke polisi. Saya akan tes DNA, saya akan membuktikan janin Septi bukan anak Supri. Jadi, siaplah kamu dipanggil polisi. Dengan senang hati, serga Arum tak gentar. Celaka, kiamat, batin Septi menangis meronta dalam hatinya. Kali ini ia sampai tak bersuara. Sudah, sekarang diselesaikan baik saja. Ini mbahnya juga, itu hamil anak siapa? Hamil di luar nikah saja jatuhnya zina? Ini malah bingung siapa bapaknya. Memangnya bikin sama ngadonnya beda-beda? Ya, bukan hanya sama satu orang. Tanya seorang ibu-ibu berhijab kuning dan keberadaannya tepat di sebelah Ibu Fatimah dan Septi. Ibu Fatimah tidak terima anak kesayangannya dibilang seperti tadi. Situ kalau enggak tahu duduk perkaranya jangan asal ngomong ya. Lambe kutis, asal enjeplak enggak beres. Tak kalah terima, si ibu tersebut juga membalas. Ngomong apa, dibalas apa, sampean enggak malu sama penampilan sampean. Bercadar agamis gini kok ngomong-ngomong kutis. Nyebut orang lain kutis. Kemudian ia bertanya kepada Septi. Sekarang saya tanya sama mbahnya, situ beneran hamil di luar pernikahan bahkan sampai bimbang siapa yang berhasil bikin adonan. Karena Septi hanya diam, menunduk dalam terseduh-seduh, ia kembali menatap Ibu Fatimah. Situ ingin tahu yang disebut kutis kayak apa? Anak situ, ini yang namanya kutis. Malu sama penampilan kalian. Sudah telanjur kesal, ibu tadi memaksa untuk membuat sidang dadakan. Ibu Fatimah sempat menghindar, tapi wanita itu didudukkan di sana. Semua informasi mereka gali dari Arum, kemudian mereka cocokkan. Septi yang tak mau diadili memilih pura-pura pingsan, jadilah Ibu Fatimah menghadapi sidang sendirian. Tentunya Ibu Fatimah tak mengelak informasi yang Arum katakan. Namun Ibu Fatimah tidak terima jika cucunya dikatai anak Supri. Ibu Fatimah tetap akan melakukan tes DNA, seberapapun mahal harganya. Ya sudah dites DNA saja karena anak wedon kamu saja bingung siapa yang sukses bikin adonannya, ucap si ibu tadi telanjur dendam kepada Ibu Fatimah. Ibu Fatimah memang tidak terima, tapi kini ia tak mungkin lagi membalas sebab wanita itu sadar, posisi Septi yang ia perjuangkan lemah karena Septi saja tidak mau jujur janin yang dikandung hasil siapa. Septi bahkan tidak menyangkal jika putri kesayangannya itu melakukan hubungan intim lebih dari seorang hingga Septi bimbang siapa pria yang berhasil membuat adonan calon bayinya. Ingat ya, Rum, kalau fitnah kamu tidak terbukti, kalau anak Septi beneran bukan anak Supri, aku laporin kamu ke polisi, sinis Ibu Fatimah tak main. Arum mengangguk. Kalau ternyata itu bukan hasilnya Supri, si Supri suruh bikin lagi apa gimana, Bu? Tanya Arum saking kesalnya. Celeng, koe Rum, teriak Ibu Fatimah refleks. Sekarang begini saja, karena posisinya putri ibu yang bermasalah, sekarang tanyakan baik saja ke putri ibu. Ini masalah ayah biologis, loh. Tanggungannya berat nanti di akhirat. Ibu Fat juga jangan apa-apa serba bela anak. Karena meski itu anak sampean, kalau sampean beneran sayang, harusnya kalau anak sampean memang salah, ya diarahkan, jangan malah didukung. Diarahkan jangan sampai diulangi. Kali ini,
si ibu-ibu berhijab kuning memberi solusi. Dan para ibu-ibu maupun pemuda yang kebetulan sedang di sana dan memang turut menyimak, setuju. Ini putrinya pingsan tapi kok matanya kedip ngintip. Ini pasti yo pura-pura. Ngapusi ini, kok saya jadi percaya kalau putri ibu dengan tanpa sadar sudah mengakui kalau ini anak Supri, ya, ucap ibu-ibu berhijab kuning itu lagi. Ia yang memang berdiri di antara Arum dan Ibu Fatimah yang duduk berhadapan, sengaja menjepit hidung Septi menggunakan jemari tangan kanannya. Tentunya, Septi yang meringkuk di lantai belakang sang mamah, tanpa alas dan memang pura pingsan, langsung sesak napas. Kenyataan tersebut makin membuat Ibu Fatimah kehilangan harga diri. Jangan memang benar, ya, anak itu memang anak si buntu Gang Supri, batin Ibu Fatimah ketar-ketir. Mbak Arum, rahang kamu biru parah, loh, ucap ibu berhijab kuning. Kini, semuanya termasuk Ibu Fatimah, menjadikan rahang Arum sebagai pusat perhatian. Mereka langsung khawatir, menyayangkan sekaligus menyalahkan Ibu Fatimah yang dari tadi memang sangat kasar. Enggak apa, sebentar lagi pengacara saya datang buat urus. Pengacara saya sedang minta surat pengantar dari kepolisian buat minta izin visum. Katanya prosesnya harus minta surat dari kepolisian dulu, baru visum. Jelas Arum cenderung diam lantaran menahan sakit di rahangnya. Wah, semua ibu kompak berdesis lirih menjadikan Ibu Fatimah sebagai fokus tujuan. Bukannya bermaksud menakut-nakuti, tapi andai Arum tetap maju memperkarakan luka di rahangnya, mereka yakin seyakin-yakinnya, Ibu Fatimah kena. Ibu Fatimah, satu hal yang ingin saya katakan kepada ibu. Jika alasan ibu membenci saya karena saya menolak di madu, semoga ibu segera memiliki madu idaman, ucap Arum masih tenang. Ia langsung berdiri karena Kalandra memang datang. Pria itu sampai berlari dan segera berhenti di hadapannya. Ya Allah, ini parah banget. Kalandra cemasnya. Kemudian ia menatap sengit Ibu Fatimah. Ibu ini kasar banget, begal saja kalah sama ibu. Sudah, visum. Orang seperti dia mana bisa dikasih hati. Kalandra merangkul Arum, membawanya pergi dari sana untuk menjalani visum. Dalam diamnya, Ibu Fatimah sudah panas dingin. Ia tak hanya keringatan, tapi juga gemetaran menahan takut. Ini sih beneran naik ke kepolisian karena Kalandra saja sudah turun tangan, batin Septi masih meringkuk lemas di lantai. Ibaratnya, ia tak hanya mengalami sudah jatuh tertimpa tangga, hanya karena kenakalannya yang hobi melakukan hubungan intim dengan sembarang pria. Ia sungguh sudah melempar banyak kotoran kepada orang tua sekaligus keluarganya. Arum tidak berani mengangkat wajah termasuk itu sekadar mengangkat tatapannya lantaran Kalandra tak hentinya menatapnya. Pria itu tak hanya khawatir, tapi juga sangat gelisah. Kalandra menjadi mirip ibu hamil yang sedang merasakan gelombang cinta menuju pembukaan persalinan. Saking pedulinya kepadanya, Kalandra menjadi emosional dan bahkan tak segan mengomel. Lewat 3 hari, bekasnya tetap belum hilang, keluh Kalandra masih fokus menyetir. Mereka tengah di perjalanan menuju kabupaten. Kalandra langsung membawa kasus Ibu Fatimah ke Kabupaten Angga di penjara agar kasus yang melukai Arum itu segera diurus. Rahang kamu sampai geser, lagian kenapa juga kamu enggak lawan? Andai pun dia mengelak, aku akan tetap bela kamu. Aku malah jauh lebih senang kalau kamu yang bikin dia babak belur daripada dia yang bikin kamu sakit begini. Kalau aku tahu dia mau gitu, pasti aku tahan, terus aku gampar duluan. Mas. Balas Arum tak bersemangat. Masalahnya dia spontan banget. Tiba-tiba datang, terus gampar. Kalau Mas enggak percaya, tanya saja ke Bu Parinah. Ibu Parinah merupakan ibu-ibu berhijab kuning dan kini menjadi bagian dari mereka. Ibu Parinah duduk di tempat duduk penumpang, tepat di belakang Arum. Namun baru saja, Ibu Parinah geser, terus begitu seolah sedang mencari tempat nyaman. Kalandra yang sesekali memperhatikannya lewat kaca spion yang ada di atasnya sampai heran. Termasuk Arum yang akhirnya melongok lantaran dari belakang sangat sepi. Ibu Parinah, baik saja, tanya Arum khawatir. Ibu Parinah langsung menatap Arum. Ia yang sadar alasannya ikut dibawa karena ia akan dijadikan saksi kasus Ibu Fatimah dan Arum. Mbak Arum, maaf ini AC bisa dimatiin saja, enggak. Jendela kacanya dibuka saja gitu. Biar anginnya spoi, soalnya kalau naik mobil pakai AC, biasanya saya mabuk, pintanya memasang wajah tak berdosa.
Bersambung dulu ya teman-teman.